Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di kelas himpunan Bapak Hadian ya. Oke, pertama-tama Bapak absen dulu untuk kehadirannya. Untuk yang pertama Ain, Kroto Ain, apakah sudah hadir? Di absen sudah ya. Dan untuk Nia, apakah sudah hadir? Sudah ya, itu dia jalan-jalan. Terus Ria, apakah sudah hadir? Sudah ya, sudah ada namanya di tempat duduk. Terus Risma, apakah sudah hadir? Sudah juga. Putri, apakah sudah hadir? Sudah ya. Dan untuk Pak Jalista, Dik Jalista, apakah sudah hadir? Sudah. Sudah, Pak. Untuk Adik Hafiz, apakah sudah hadir? Sudah ya. Di situ Adik Siti Sarah sudah hadir ya, di situ ada namanya juga. Terus Adik Dian sudah juga sudah hadir semua. Alhamdulillah lengkap. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan selamat bergabung di kelas himpunan Iswan oleh Bapak Hadian. Oke, motivation of the day. Saya bayangkan malas belajar hanya akan membuat suatu pembelajaran semakin sulit dipelajari. Tetapi tidak ada mata pelajaran yang sulit kecuali kemalasan akan mempelajari mata pelajaran tersebut. Artinya apa? Jadi di sini kita sebagai pelajar, ketika rasa malas itu datang, kita akan mengalami kesulitan dalam mempelajari suatu hal. Nah, gimana Bapak cara menyelesaikan masalah tersebut, cara mengatasi malas itu? Pertama-tama kita itu dapat memberikan yang namanya self reward. Ya, itu merupakan self reward adalah bentuk kasih sayang ya terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, kita itu harus memberikan hadiah. Hadiahnya bisa berupa sesuatu makanan yang belum pernah kita coba. Misalnya Bapak itu belum pernah mencoba bakso aci. Nah, ketika Bapak sudah menyelesaikan suatu hal, nah diri Bapak sendiri ini ya, saya kasih hadiah bakso aci. Nah, kalau itu nanti kita semakin semangat untuk melakukan sesuatu. Oke, lanjut ke KI, KD, dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk kompetensi intinya ini sudah ada di modul ya, di modul. Dan untuk KD-nya kita akan mempelajari tentang himpunan, yaitu ada himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada dua himpunan menggunakan masalah kontekstual. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu satu, peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep himpunan yang tepat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyusun langkah penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan jenis himpunan dan operasi himpunan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep himpunan. Untuk modulnya sudah Bapak kirim di grup ya. Dan selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, yaitu ada pengertian himpunan. Yang kedua ada anggota himpunan. Yang ketiga ada cara penyajian himpunan. Yang keempat ada himpunan kosong. Yang kelima ada
himpunan semesta, dan yang keenam ada diagram Venn. Perlu diketahui materi sebelumnya yaitu bilangan itu sangat penting ya, karena banyak contoh himpunan yang akan menyinggung materi sebelumnya seperti bilangan asli, bilangan cacat, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang pertama, Bapak akan memberikan definisi tentang pengertian himpunan. Oke, jadi pengertian himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Nah, dapat dibedakan mana anggota dan mana yang bukan. Mungkin adik-adik masih bingung ya, ini itu seperti apa sih himpunan? Jadi langsung saja ke contohnya. Mari mengamati. Nah, jadi di sini adik-adik ditugaskan untuk apakah kelompok yang terpapar di layar itu termasuk himpunan atau bukan. Nah, mungkin Bapak mau panggil salah satunya, yaitu mungkin adik Ain, apakah bisa membedakan untuk nomor 1 kelompok siswa perempuan itu termasuk himpunan atau bukan? Ya, apakah boleh dijawab? Adik Ain, halo. Mungkin lainnya ya, mungkin saya tunjuk di Tian. Iya. Ya, Bapak. Ya, jadi apakah kelompok siswa perempuan itu termasuk himpunan atau bukan ya? Mengingat himpunan kan anggotanya itu sudah jelas gitu, bisa dibedakan. Ya, terus kalau kelompok siswa laki-laki itu termasuk himpunan atau bukan? Ya, Didian. Ya, Bapak, termasuk juga. Ya, termasuk juga ya. Ya, jadi bisa dikatakan himpunan itu jika anggotanya itu bisa didefinisikan ya, bisa jelas artinya itu satu gitu. Untuk definisi kita dengan definisi orang lain itu sama, seperti siswa perempuan, siswa laki-laki, kan itu bisa dibedakan semua orang. Nah, lagi Mbak Dian, semisal ada kelompok siswa ganteng, itu termasuk himpunan atau bukan ya? Siswa ganteng. Siswanya cuma satu ya, Bapak? Ya, siswanya di sini ya banyak gitu, banyak siswa ganteng kayak gitu. Termasuk himpunan apa enggak ya? Tergantung, Bapak, karena menurut saya kan ganteng itu relatif ya, Bapak. Nah, berarti kesimpulannya dia itu termasuk himpunan atau bukan? Tidak, Bapak, bukan himpunan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk bagian, saya kasih 2 jempol. Nah, begitu juga kelompok siswa cantik ya. Cantik itu seperti kata Mbak Dian tadi, cantik itu relatif. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu dapat dikatakan himpunan atau bukan bisa dilihat dari anggotanya. Apakah dia itu teguh arti atau malah relatif atau banyak arti, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, ini ada contoh soal lagi untuk mematangkan pengertian himpunan tadi ya. Jadi, Bapak pecahkan, pada hari Minggu, Ibu mengajak Rani pergi ke pasar. Sesampai di pasar, Rani memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ternyata terdapat banyak objek yang berkelompok. Ada kelompok pedagang buah, pedagang sayur, pedagang bumbu masakan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pedagang buah, pedagang sayur ini menjual beraneka macam sayuran seperti kubis, kangkung, tomat, dan lain-lain. Sedangkan untuk pedagang
bumbu masakan ini menjual bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, kemiri, dan lain sebagainya ya. Dan kemudian Rani ingin membuat himpunan berdasarkan hasil pengamatannya. Nah, untuk nomor 1 ya, untuk langkah 1, jika kamu menjadi Rani, buatlah 3 himpunan dari cerita di atas. Oke, karena tadi Mbak Dian sudah, saya ganti tunjuk yang lainnya. Mungkin Mbak Nia. Mbak Nia, apakah di situ? Apakah hadir? Mbak Nia, halo. Oke, lanjut. Karena Mbak Nia mungkin ada masalah masalah mic, mungkin bisa dibantu Mbak Risma. Mbak Risma, halo. Ya, Pak. Jadi buat ini ya, coba buatlah 3 himpunan dari cerita di atas ya. Itu sudah kelihatan kok, udah di blog itu. Jadi apakah bisa dibantu menjawab? Jadi mungkin untuk himpunan pertamanya yaitu apa ya kira-kira? Kelompok pedagang. Oke, coba kita cek. Ya, betul. Oke, tepuk tangan. Dan selanjutnya apa ya kira-kira himpunan yang kedua? Kelompok sayuran, Bapak. Ya, betul. Satu lagi, ada satu lagi nih himpunan yang belum ketebak ini apa? Kelompok bumbu masakan. Kelompok bumbu masakan, ya. Kita cek. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk ya. Oke. Terima kasih, Mbak Di. Oke, selanjutnya yaitu ayo mengamati lagi. Sebutkan apa saja anggota. Nomor 2 ya, sebutkan apa saja anggota dalam himpunan yang sudah kamu buat, yang diketahui saja ya di sini. Mungkin ini sudah bisa dilihat ya di sini. Untuk kelompok pedagang itu kita bisa melihat di sini ada pedagang buah, ada pedagang sayur, ada pedagang masakan. Jadi untuk kelompok pedagang itu kita mendapatkan 3 anggota. Nah, langsung selanjutnya yaitu untuk kelompok sayuran ini ada ya di sini, ada kelompok kubis, kangkung, tomat. Nah, jadi untuk anggotanya kita tuliskan semua saja. Nah, jadi ada kubis, kangkung, tomat, dan lainnya bisa timun mungkin ya seperti itu. Dan selanjutnya ada kelompok bumbu masakan, ada bawang merah, bawang putih, merica, dan ketumbar. Yang lain-lainnya nggak usah disebut, nanti kebanyakan. Dan selanjutnya ini adalah menyatakan himpunan dengan memberi lambang huruf kapital ya. Jadi nanti himpunan tersebut seperti pedagang itu tadi itu diberi huruf kapital. Nah, seperti itu. Dan langsung saja untuk langkah pertama itu diberi huruf kapital seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu kelompok pedagang itu dilambangkan huruf kapital A ya. Untuk kelompok sayuran itu hurufnya dilambangkan B, dan untuk kelompok bumbu masakan itu dilambangkan huruf C besar kapital. Dan untuk langkah 2-nya yaitu setelah kita memberikan lambang, yaitu kita masukkan anggotanya ke dalam huruf awal. Nah, jadi ini sudah Bapak berikan contoh. Nah, setelah memasukkan anggotanya tadi, masing-masing anggota itu dipisah dengan tanda koma seperti ini. Nah, setelah itu lanjut caranya. Nah, setelah kita membuat tadi ya, kita sudah menyatakan himpunannya ke dalam lambang, sudah memasukkan anggotanya ke huruf awal. Sekarang ini selanjutnya kita dapat menghitung banyaknya himpunan. Nah, jadi kita bisa membuatnya dalam bentuk notasi. Nah, info penting,
Jika A adalah himpunan, maka banyak anggota himpunan A dinyatakan dengan A dalam kurung N dalam kurung A tutup kurung. Nah, seperti apa itu Pak contohnya? Nah, jadi contohnya seperti ini. Untuk A pedagang buah, pedagang sayur tadi, kita hitung ini jumlah anggotanya berapa. Jadi ada pedagang sayur yang pertama, yang kedua ada buah, yang ketiga ada pedagang buah. Jadi untuk total yang himpunan A itu ada 3, dan untuk himpunan B ini bisa dihitung ada 4, dan untuk himpunan D-nya ini jumlah anggotanya ada 4 juga. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih, apakah merica anggota himpunan B? Mungkin bisa tolong dibantu jawab ya, Adik Hafiz, apakah masih di situ? Halo, Adik Hafiz. Mungkin bisa dibantu lainnya ya, Mbak Jalista. Ya Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat jelas. Jadi apakah ya merica itu anggota himpunan B ya? Kalau dilihat di screen-nya. Iya Bapak. Iya. Ya, terima kasih sudah menjawab. Tepuk tangan untuk Adik Jalista. Oke, info penting ya teman-teman, untuk anggota himpunan itu bisa dilambangkan dengan huruf 3 terbalik gitu ya. Dibacanya itu elemen. Jadi untuk membacanya, karena itu tadi Mbak Jalista menjawab iya, jadi merica anggota dari himpunan B. Seperti itu. Jika bukan anggota himpunan, maka dilambangkan dengan angka 3 dan garis miring seperti ini ya, ada coretannya seperti itu. Oke, lanjut ke subbab kedua, yaitu anggota himpunan. Nah, berikut perhatikan ya, ada himpunan-himpunan yang akan Bapak kasih ke kalian. Mungkin bisa diidentifikasi anggotanya. Saya bisa minta tolong ke Mbak Ais, apakah ada di situ? Adik Ais ya, masih kecil. Iya ya. Bapak. Apakah bisa tolong bantu Bapak untuk mencari anggota himpunan P, Q, dan R? Bentar Bapak. Kalau P itu huruf-huruf pada kata mawar, berarti himpunan huruf P adalah M, A, W, sama R. Oke. Apakah betul Bapak? Betul sekali. Selanjutnya mungkin bisa dicoba jelaskan lagi yang himpunan Q. Bisa dibaca. Angka-angka pada pernyataan tahun 1945. Berarti yang termasuk himpunan Q adalah angka 1, angka 4, angka 5, dan angka 9. Ya, betul sekali lagi. Kurang 1. Ayo adik-adik. Bisa, yuk bisa. R adalah himpun bilangan asli antara 3 dan 9. Itu berarti yang angka 3 sama 9-nya enggak ikut ya Bapak ya? Enggak dong. Berarti 4, 5, 6, 7, sama 8. Iya, betul sekali adik Ais yang masih kecil. Terima kasih sudah membantu. Tepuk tangan semuanya. Bapak kasih 3 bintang. Wow, keren kamu. Cerdas. Nah, oke, pembahasan untuk himpunan P, benar yang dikatakan adik Ais, itu untuk anggotanya huruf-huruf pada kata mawar itu adalah M, A, W, dan R. Jadi untuk M adalah anggota dari himpunan P, dan untuk A adalah anggota himpunan P, dan W anggota dari himpunan P juga dengan R adalah elemen himpunan P. Nah, untuk anggotanya sendiri ada 4 ya adik-adik. Yang selanjutnya untuk himpunan Q itu bisa dilihat di sini. Benar sekali jawabannya adik Ais. Dan ini bisa ditulis seperti ini ya untuk yang elemen-elemen tadi. Dan selanjutnya untuk himpunan R juga benar sekali, dan
untuk jumlah anggota himpunan R-nya ini maaf salah ketik, ada 5 anggota. Selanjutnya yaitu cara penyajian himpunan. Nomor 3 ya. Untuk ada 3 langkah ini cara dalam menyajikan himpunan. Ingat ya, ingat D, C, B. Nah, D itu apa? Mendaftarkan, daftar ya, mendaftarkan anggota himpunan. Lalu, contohnya itu seperti ini. Nah, ketika Bapak kasih contoh yang himpunan R tadi ya, yang bilangan asli tadi antara 3 sampai 9, jadi kita daftar dulu anggotanya seperti ini bentuknya. R tadi anggotanya ada 4, ada 5, ada 6, 7, dan 8. Kemudian C, catat sifat yang dapat dilihat dari himpunan. Nah, contohnya itu seperti ini. Nggak kelihatan ya? Duduk. Nah, untuk sifatnya yang himpunan R tadi, R adalah himpunan bilangan asli antara 3 sampai 9. Maksudnya hilang. Nah, sudah. Dan untuk bentuknya ya, untuk langkah ketiga yaitu bentuk ya. Bentuk ke dalam notasi himpunannya. Bentuknya itu seperti apa sih, Pak? Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, ini tuh kok ruwet ya ini bacanya gimana? Nah, ini himpunan R, tipe lagi, himpunan R adalah himpunan anggota X sedemikian hingga, jadi garis yang tegak ini dibaca sedemikian hingga 3 lebih besar dari X dan X lebih kecil dari 9. Dari 9 ya. Aduh, banyak kesalahan ketik ya, maaf. Dengan sifatnya ditulis dengan X bilangan asli. Oke, contoh soal langsung eksekusi. Adik Hafiz ya membeli sekaleng permen. Setelah pulang dari pasar, Hafiz kemudian mengumpulkan permen-permen menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama berisi 2 permen, kelompok kedua berisi 3 permen, kelompok ketiga berisi 5 permen, kelompok keempat berisi 4 permen, dan kelompok terakhir berisi 11 permen. Nah, untuk kelompok permen tersebut membentuk urutan bilangan seperti berikut. Ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Mungkin bisa dibantu ya cara gimana sih bentuk menyajikan himpunan permen yang dibeli oleh Dek Hafiz ini. Mungkin Dek Hafiz sendiri bisa membantu. Apakah masih di situ? Halo. Ya, masih. Masih ya? Ya, tolong dibantu Adik Hafiz. Nah, tadi kan sudah diketahui tuh himpunan A ya. Contohnya itu adalah himpunan A, himpunan kelompok permennya Adik Hafiz sendiri. Nah, untuk langkah pertama itu kan ingat ya, DCB. Nah, pertama itu daftar anggota. Itu daftar anggota. Nah, itu daftarnya yang mana tuh? Apakah boleh ditunjukkan habis? Untuk himpunan A ya seperti tadi di soal 2, 3, 5, kemudian 7 dan 11. Nah, bagus sekali. Ayo kita cek. Nah, benar sekali, tepuk tangan untuk Adik Hafiz. Nah, terus yang selanjutnya itu C ya, catat sifatnya. Nah, kira-kira ini kok nggak mau hilang. Kira-kira sifat dari anggota-anggota di atas itu apa ya kira-kira? Mbak ulang, tidak dengar tadi. Kira-kira sifat dari ini ya, daftar anggota yang di atas ini yang sudah kamu tulis tadi, yang 2, 3 itu kira-kira bilangan apa ya? Kok nggak bisa dibagi gitu? Mungkin ingat-ingat materi yang lalu ya. Bilangan apa ya? Apa? Bilangan prima mungkin. Iya, bagus sekali Adik Hafiz. Ayo kita cek
Oke, tepuk tangan. Sekali lagi ya, untuk yang terakhir kita bentuk notasinya karena ini mungkin agak sulit, jadi langsung saja Pak Ya, kan ya. terima kasih. Oke, terima kasih sudah dibantu. Terima kasih 5 bintang ya. Ya. Untuk bentuk notasinya itu bisa dituliskan seperti ini ya, adik-adik. Untuk A sama dengan himpunan A sama dengan X sedemikian hingga 1 lebih besar, X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil daripada 12, dan sifatnya tadi ditulis X adalah bilangan prima, anggota bilangan prima. Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Banyak ya, nggak apa-apa, semangat. Ayo langsung kita selesaikan masalah ini karena tadi sudah belajar tentang apa saja anggota himpunan, bisa menebak anggota himpunannya. Langsung saja mungkin bisa dibantu ini Mbak Risma, apakah bisa dibantu? Adik Risma yang unyu, apakah masih di situ ya? Iya, coba tebak ini untuk himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Apakah ada nomor tertentu? Dapat tidak? Tidak. Oh, kita coba. Nah, benar sekali kata adik Risma. Selanjutnya himpunan bilangan asli yang lebih dari 4 dan kurang dari 5. Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Betul sekali. Selanjutnya, himpunan nama bulan yang lamanya ada 31 hari. Bulan kok 32 hari. Maaf, 32 hari. Apakah ada, Dek? Tidak ada. Wah, tidak ada lagi. Wah, terus himpunan yang terakhir, bilangan prima antara 3 dan 5. Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih Adik Risma sudah dibantu. Tepuk tangan semuanya. Bapak kasih 3 jempol, satunya di kakinya. Ya, oke. Jadi adik-adik, info penting ya. Himpunan yang tidak memiliki anggota itu bisa disebut himpunan kosong seperti awal tadi. Dan dinotasikannya itu hanya kurung kuru awal yang tidak ada anggotanya, atau bisa jadi 0 ada set gitu ya, ada garis yang membelahnya gitu. Dan ingat, jika misalnya ada kurung-kurung awal gini terus di dalamnya ada 0, maka itu bukan himpunan kosong ya, karena dia itu masih mempunyai mempunyai anggota yaitu 0 seperti itu. Dan ini adalah penggambarannya. Nah, untuk himpunan yang ini diurutkan ya, himpunan A, B, C, D. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, selanjutnya himpunan semesta. Ayo kita coba lagi. Nah, Bapak bacakan ya. Ada 3 murid. Namanya itu Ada, Idi, dan Udu. Nah, dia itu memperoleh nilai harian terendah di kelasnya Bapak Adian. Bapak Adian marah. Terus memberikan tugas tambahan bagi mereka. Nah, untuk tugasnya itu apa? Tugasnya itu mengelompokkan nama-nama bulan dalam 1 tahun Masehi. Nah, Ada ditugaskan untuk mencari nama bulan yang awalnya itu J, dan Idi ditugaskan untuk mencari nama bulan yang dimulai dari huruf M, dan Udu ditugaskan untuk mencari nama bulan yang dimulai dengan huruf A. Nah, langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan ketika siswa itu untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Adian? Nah, seperti itu. Ya, perhatikan kembali ya. Untuk langkah pertama, Ada, Idi, Udu harus mencari nama-nama bulan dalam 1 tahun. Nah, bulannya itu apa? Nah, selanjutnya itu memilih nama bulan sesuai dengan ketentuan yang tadi. Misalnya
Kan ini dijelaskan ya, ada yang awalnya C, ID yang nama M, yang diawali M, dan UDU itu diawali dengan A. Nah, setelah itu maka list ya, PE. Nah, perlu diketahui seluruh nama-nama dalam 1 tahun Masehi merupakan himpunan semesta. Himpunan semesta. Jadi, misal Januari sampai Desember itu 12 bulan itu merupakan himpunan semesta dari nama-nama bulan yang diawali dari huruf C, M, dan A. Nah, itu mungkin bisa dipahami. Dan untuk himpunan semestanya sendiri itu ada, nah seperti yang Bapak jelaskan ya, mungkin bisa nih dijawab himpunan nama bulan yang diawali huruf C, M, dan A. Saya tunjuk adik Sarah, apakah ada di situ? Adik Sarah, adik Siti Sarah. Gak ada ya, mungkin gangguan sinyal. Bapak panggil lagi adik Ria. Inggi Bapak, apakah kedengaran suara saya? Terdengar sekali. Boleh disebutkan ya himpunan nama-nama bulan yang diawali huruf C? Untuk yang himpunan nama bulan yang diawali huruf C itu ada bulan Januari, Juni, dan juga Juli, Bapak. Wow, ternyata betul. Tepuk tangan untuk adik Ria. Selanjutnya, himpunan yang diawali dengan huruf M. Untuk himpunan nama bulan yang diawali huruf M itu ada bulan Maret dan juga bulan Mei. Ya, kita cek sama-sama. Ya, benar sekali, tepuk tangan untuk adik Ria. Terus himpunan yang diawali huruf A. Apa ya kira-kira? Untuk himpunan nama bulan yang diawali huruf A itu ada bulan April dan juga bulan Agustus, Bapak. Oke, kita cek. Ya, terima kasih adik Ria sudah dibantu. Tepuk tangan untuk adik Ria. Bapak kasih 4 jempol semua Bapak. Semua jempol Bapak bagi. Ya, terima kasih. Selanjutnya kesimpulannya yaitu definisi himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicara dan dilambangkan S. Seperti apa itu? Kita bahas di diagram Venn, pembahasan terakhir. Dan nah, suatu himpunan dapat disajikan dengan cara menuliskan anggotanya dalam satu gambar diagram yang dinamakan diagram Venn. Nah, itu dinamakan diagram Venn ya. Ada aturan-aturannya dalam pembuatan diagram Venn itu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan sebuah persegi panjang, ya seperti itu. Untuk menunjukkan semesta dengan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas. Seperti apa itu? Bapak contohkan. Nah, seperti ini. Ada persegi panjang, terus di pojok kiri atas ini ada huruf S ya. Lanjut, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Jadi untuk pertama kita bentuk himpunan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata untuk 2, 3, 5 ini adalah himpunan. Nah, jadi kita tutup dengan kurva sederhana seperti ini. Dan jangan lupa memberikan noktah atau titik berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Untuk setiap himpunan yang anggotanya banyak sekali seperti titik-titik kecil, mungkin itu lebih baik tidak dituliskan saja. Nah, jadi contohnya itu seperti ini, hitam-hitam. Oke, ayo berkemas. Masing-masing individu mengambil lembar kerja kelompok yang ada di grup dan diskusikan ya. Untuk satu kelompoknya itu maksimal 4 orang. Bapak kirim. Nah,
Silakan dicek di grupnya. Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk berkemasnya. Silakan berdiskusi di meja masing-masing. Ini baru kelihatan aja. Nalar. Nah, kelihatan. Ayo menalar. Nah, ayo tuliskan notasi himpunan di bawah ini. Himpunan hari. Himpunan hari itu ada apa aja? Ada Senin, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Gimana sih cara menuliskan jika dia itu bukan bentuk bilangan gitu? Nah, Bapak spill, Bapak kasih tahu gimana itu bentuknya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Semisal himpunan hari itu adalah himpunan A ya. Jadi, X sedemikian hingga X adalah nama-nama hari. Nah, jadi tidak usah dituliskan semuanya seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu nggak usah. Jadi langsung aja ke definisi hari-hari itu. Oke. Selanjutnya, kesimpulan hari ini. Kita sudah mempelajari banyak ya, kita sudah mempelajari apa itu himpunan, apa itu anggota himpunan, cara menotasikan himpunan, terus apa itu himpunan kosong, apa itu himpunan semesta, dan apa itu himpunan diagram Venn. Oke, yes, aku dapat tugas. Nah, untuk tugasnya, jadi tidak hanya tugas kelompok ya, ini ada tugas mandiri. Untuk tugasnya itu kerjakan tugas di buku modul yang sudah Bapak kirim di grup, itu di halaman 29 sampai 33 untuk latihan 1 sampai 3, latihan 3.1 sampai 3.5 saja itu dikerjakan semua di buku dan dikumpulkan besok ya. Oke, terima kasih sudah menyimak materi yang Bapak ajarkan pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan berguna di kehidupan nantinya. Amin, amin. Ya, amin. Sebelum menutup materi pertemuan pada hari ini, mohon untuk semuanya lambaikan tangan ya, itu menunjukkan semangat belajar ya. Halo ya, adik Ais, adik Ria, halo ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.